Salam sehat semuanya. Pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya menjadi dambaan semua orang tua termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses belajar yang melibatkan kemampuan berpikir ataupun berkonsep, mengintegrasikan kemampuan sensorik dan motorik serta bahasa. Ketidakmampuan dalam hal ini akan menyebabkan suatu kondisi yang dikenal dengan gangguan belajar. Kita sering mendengar keluhan dari para orang tua tentang kemampuan belajar anaknya yang berbeda dengan anak seusianya ataupun mengalami kendala. Banyak anak mungkin mengalami kesulitan di sekolah ketika anak sudah berusaha keras dan masih kesulitan dalam serangkaian keterampilan ataupun pemahaman pelajaran tertentu. Seiring berjalannya waktu, hal ini bisa jadi merupakan tanda gangguan belajar. Gangguan belajar merupakan gangguan internal yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan belajar berasal dari anak tersebut. Sehingga terjadi hambatan kemampuan perseptual yang meliputi persepsi visual, auditoris, maupun taktil kinestesis. Gangguan belajar pada anak sebenarnya adalah suatu kelompok gangguan yang ditandai kesulitan untuk menerima, memproses, menganalisa, atau menyimpan informasi dan menggunakan informasi. Anak dengan gangguan belajar dapat mengalami hambatan dalam kegiatan belajar seperti gangguan membaca atau disleksia, gangguan menulis atau disgrafia, atau gangguan berhitung diskalkulia. Barangkali kita pernah mendengar anak hiperaktif atau anak dengan gangguan perhatian atau anak autis itu juga mengganggu pelajaran, tetapi dia tidak termasuk dalam gangguan belajar. Ini berbeda dan terpisah. Gangguan belajar pada anak ini dialami bukan karena kemampuan inteligensi yang rendah atau tidak ada hubungannya dengan pintar atau tidak pintar. Justru IQ-nya normal atau malah di atas normal. Gangguan belajar pada anak penting untuk dideteksi sejak dini. Hal ini karena gangguan belajar dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku anak. Perilaku anak dengan gangguan belajar dapat diamati saat di kelas. Anak biasanya tidak dapat duduk tenang di tempatnya, lambat menyelesaikan tugas atau bahkan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini sebetulnya merupakan bentuk penghindaran dari mengerjakan tugas yang dirasanya sulit. Identifikasi gangguan belajar sejak dini penting dilakukan agar anak mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal dengan mendapatkan intervensi yang adekuat dari keluarga dan tenaga profesional. Ada beberapa risiko yang menyebabkan terjadinya gangguan belajar pada anak, yaitu 1. Ada yang namanya faktor genetik. Ada riwayat gangguan belajar pada anggota keluarga. 2. Adanya faktor perkembangan otak dan gangguan selama proses kehamilan. Ada kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan ibu yang merokok selama kehamilan serta kekurangan gizi. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan, misal terpapar zat kimia beracun seperti timbal. Jenis gangguan belajar sering terjadi dan mudah dikenali, yaitu disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Disleksia adalah suatu gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca. Jadi anak mengalami kesulitan mengolah bahasa sehingga masalah dalam membaca dan menulis, mengeja, serta bicara. Apa ciri anak dengan disleksia? 1. Sulit membedakan huruf alfabet, terutama yang bentuknya mirip. B, D, Q, atau P. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengeja kata dengan benar. Kemudian yang ketiga, sering salah baca teks. Dan yang keempat, mungkin bingung membedakan kata yang bunyi dan tulisannya sama. Misalnya, hati dan pati. Jenis gangguan belajar yang lain ada yang disebut diskalkulia, yaitu kesulitan belajar yang ada hubungannya dengan berhitung. Kesulitan dalam bahasa matematika dan konsep matematika. Ciri mengalami diskalkulia adalah 1. Bingung membedakan simbol kali ataupun plus atau pertambahan. Kemudian yang kedua, sering salah menghitung matematika sehari-hari. Ketiga, tidak bisa mengerti semua yang berhubungan dengan perhitungan. Yang keempat, sulit membedakan ukuran antara kilogram, liter, jam, menit, detik, ataupun tahun. Jenis gangguan belajar berikutnya adalah disgrafia.
Disgrafia adalah suatu gangguan belajar yang ada hubungannya dengan kesulitan ataupun ketidakmampuan dalam menulis. Apa ciri-ciri disgrafia? 1. Sulit menuliskan kata dengan benar, kadang hurufnya kebalik atau ejaannya salah. Kemudian yang kedua, salah tempat menuliskan kalimat. Misalnya, mau menulis dia cantik, jadi cantik dia. Ada beberapa kondisi dari tumbuh kembang anak yang perlu kita waspadai. Kondisi-kondisi yang perlu menjadi perhatian dari orang tua atau bapak ibu terkait dengan gangguan belajar antara lain lambat bicara dan perkembangan kosakata yang sedikit dibanding anak seumurnya. Kemudian apakah dia ada masalah dengan pengucapan? Kemudian adanya kesulitan belajar alfabet, angka, bentuk, dan warna. Kemudian kesulitan mengikuti petunjuk, kemudian juga ada kesulitan kemampuan motorik, mudah terganggu atau terdistraksi, dan ada masalah-masalah dengan interaksi sosial. Jika para orang tua menemukan kondisi putra-putrinya ada gejala seperti yang saya sebutkan, sebaiknya berkonsultasilah dengan profesional.